persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus. Kami bersyukur, kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Sampai saat ini kita tetap setia di menara doa online kita sampai di bulan Desember ini. Bapak sungguh sangat baik. Bapak rindu ingin lebih lagi menjamah Bapak Ibu Saudara. Kiranya Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk buka hati dan pikiran kita agar Roh Kudus bekerja lebih lagi melembutkan setiap hati kita, agar setiap hati kita penuh dengan belas kasihan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan kepala kita mulai berdoa. Haleluya Tuhan. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau Allah kami yang hidup. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami hampiri tahta-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami datang membawa korban syukur kami kepada Engkau. Sebab kami melihat ya Bapa, hanya Engkaulah yang terbaik di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Lebih lagi ya Tuhan, Roh Kudus memenuhi setiap kami ya Tuhan. Bekerja di dalam hidup kami ya Bapa, penuhi kami. Ya Bapa, kami berserah penuh kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus ambil alih hidup kami, hati kami dilembutkan lebih lagi. Terima kasih ya Tuhan kami siap menyembah dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya melalui pujian penyembahan dan firman-Mu, hidup kami akan semakin diubahkan, semakin menyenangkan hati-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Yes, Father. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. Sama-sama katakan dari awal, katakan sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. Mari dengan lembut kita sembah Dia, katakan Kau ku
sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, oh Tuhan. Mari sama-sama dari awal lebih lagi. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala. Sebab Engkaulah Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala. Mari semua umat Tuhan kita sembah Dia. Kami sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan Yesus Tuhan, kami sembah, Kau ku sembah, Kau kami sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Mari kita naikkan doa kita, mari kita sembah Dia. Kira nama laba ya sando. Bapa, Kau baik ya Tuhan Yesus, Engkau baik ya Bapa, penyertaan sempurna di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ya Allah kami, mari lebih lagi Tuhan, Engkau menjamah kami ya Tuhan, Engkau memberikan kami hati-hati yang lembut ya Bapa, agar setiap hidup kami mempunyai belas kasih seperti kasih-Mu ya Bapa. Mari ya Allah kami lebih lagi ya Tuhan, pakai kami Yesus Kristus untuk menjadi alat-alat-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Kerajaan kasih-Mu dibesarkan di bumi ya Bapa. Biar semua orang melihat ada gambar Kristus di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Mari ya Allah kami lebih lagi ya Bapa, berikan itu kepada kami ya Tuhan. Mari semua umat Tuhan angkat suara kita, kita sembah Dia di dalam hadirat-Nya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau kami
namalabaya sando. Uralabaya takaralaboya namalabaya sande. Uralabaya karalaboya namalabaya sando. Uralabaya namalabaya takaralaboya namalabaya takaralabo. Oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kami sembah Kau Tuhan dan Raja kami, Allah yang layak hormat pujian. Kami sembah dari sekarang dan selama-lamanya. Yesus, Yesus. Huralabaya takaralaboye namalabaya ke. Huralabaya senderalabo. Haleluya. Huralabaya namalabaya karo. Huralabaya takaralabaya se. Huralabaya namalabaya takaralabo. Huralabaya nalabaya nalabaya nalabalabala. Huralabalabalabalabalabalabala. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapku merindukanmu. Mari sama-sama dari awal dengan segenap hati kita nyanyi. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Kami memandang Engkau, ku memandang-Mu di tempatku, dan ku melihat Yesus, ya Bapa, ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kesempatan baru. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan. Mari semuanya lebih dalam lagi, kita angkat suara kita, kita sembah Dia. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindu. Oh, sebab kasih setiamu
lebih dari hidup. Kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku merindukan-Mu, betapa ku merindukan-Mu. Betapa ku merindukan-Mu. Engkau baik Tuhan, berikan kami hati-Mu Yesus. Engkau baik Tuhan, terima kasih Bapa. Berikanku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Sama-sama katakan, berikanku mata seperti mata-Mu memandang tuaya di sekelilingku. Berikanku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikanku hati-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikanku ya Tuhan, berikanku hati-Mu. Mari semuanya sama-sama dari awal kita nyanyi. Berikanku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti mata-Mu memandang tuaya di sekelilingku. Katakan, berikanku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikanku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikanku hati-Mu. Berikanku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikanku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikanku hati-Mu. Tuhan, terima kasih pada masa-masa ya Tuhan Natal, masa Advent ini Tuhan. Kami boleh ingat ya Tuhan bahwa Engkau lahir ke dunia ini ya Tuhan untuk mencari dan menyelamatkan setiap kami yang sudah terhilang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami tahu kelahiran Tuhan menunjukkan, memberitakan tentang kami punya Tuhan yang mengasihi kami, yang rela mengorbankan dirinya untuk mati di salib, menggantikan kami, supaya kami yang percaya menerima pengampunan dosa.
kami mendapatkan ya Tuhan tujuan. Engkau memberikan kami tujuan hidup ya Tuhan yang jelas di dunia ini. Dan Engkau juga ya Tuhan memberikan buat kami rumah kekal di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu ini Tuhan. Dan kami juga tahu kelahiran-Mu memberitakan kepada kami punya Tuhan yang ada di pihak kami. Bukan Tuhan yang mau menghakimi dan menghukum kami. Hari ini Tuhan, kami datang kepadamu semuanya ya Bapa. Kami mau naikkan syukur kami, ucapkan terima kasih kami Tuhan. Untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu Tuhan, untuk kemurahan-Mu ya Bapa. Beri ya kami Tuhan, hati seperti hati-Mu. Beri kami mata, ya Tuhan, untuk bisa melihat dengan ya Tuhan mata belas kasihan. Untuk jiwa-jiwa yang terhilang, untuk jiwa-jiwa yang jauh dari Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, pakai setiap kami, pakai tangan kami Tuhan, untuk melakukan tugas-Mu. Biarlah ya Tuhan Kau pakai kaki kami, untuk bisa melangkah dalam rencana-Mu ya Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, kami ingin merespon akan kasih-Mu yang besar. Kasih yang sudah menyelamatkan kami ini ya Tuhan. Dan kami mau berlaku murah hati. Mari doa, saudara doa. Masing-masing berdoa, mari datang pada Yesus. Oh ya lama. Katakan pada Tuhan, Tuhan, ini aku Tuhan. Pakai hidupku ya Tuhan. Pakai ya Tuhan, tubuh ini ya Tuhan. Oh ya lama. Terima kasih ya Tuhan. Pakai hidupku ya Tuhan. Pakai hidupku ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang Tuhan berbicara buat kami. Kami ingin ya Tuhan belajar lagi firman-Mu di masa Natal ini. Urapi hamba-Mu untuk dapat ya Tuhan menyampaikan pesan-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Tang yang meriah saudara, silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Nah hari ini saya ingin bagikan tentang, karena ini masa-masa Natal, saya ingin berikan judul pada khotbah saya hari ini yaitu Spirit of Christmas ya. Semangat Natal yaitu murah hati. Saudaraku, kita tahu bahwa Alkitab memberitahu kita dengan ayat yang sangat terkenal yaitu Yohanes 3 ayat 16 yang berkata apa saudara? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini ya, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini ya saudara. Jadi sebenarnya ya kado Natal yang sejati ya tuh itu bukan pada waktu kita lihat tuh orang Majus kasih persembahan ke Yesus. Sebenarnya kado Natal yang sebenarnya yang sejati adalah Allah memberikan Yesus buat kita. Katakan amin saudara. Karena ada Allah yang mengasihi isi dunia. Tindakan mengasihi yaitu Dia menunjukkan kemurahannya. Dia berikan anaknya supaya setiap kita yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan amin saudara. Ini satu pengharapan, ini satu pemberian yang luar biasa. Kenapa? Karena setiap kita saudara, ya kan, semuanya sudah jatuh dalam dosa. Dan upah dosa adalah maut. Kita saudara, maut, dihukum, dapat hukuman kekal. Saudara, tetapi ya kan, dan kita sendiri tidak bisa menolong diri kita, tidak bisa menyelamatkan diri kita. Makanya Allah memberikan kepada kita Yesus. Makanya dalam kitab Lukas dikatakan saudaraku, hari ini telah lahir bagimu ya kan juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi kita butuh yang namanya juru selamat. Ya, jadi setiap kali kita merayakan Natal, masuk masa-masa Natal, saudara, yang harus kita masukkan di dalam pikiran kita, hati kita adalah tentang apa? Ada Allah yang murah hati. Ada Allah yang sudah berlaku murah hati. Kita menunjukkan kemurahannya kepada kita. Ya kan? Dia berikan kepada kita apa saudara? Masa lalu yang diampuni.
Masa lalu kita, dosa masa lalu itu diampuni. Dia memberikan kepada kita tujuan hidup yang jelas selama di dunia ini. Yang ketiga, saudara, dia memberikan kepada kita rumah kekal di surga. Nah, Yohanes 3:16 itu adalah tindakan Allah. Ya kan, secara proaktif dia tunjukin. Nah, Tuhan juga ingin saudara dan saya itu merespon. Ya, respon daripada kasih Tuhan. Dengan cara apa? Kita pun diminta untuk apa? Berlaku apa? Murah hati. Ini spirit Natalnya. Coba kita lihat 1 Yohanes 3:16. 1 Yohanes 3:16. Tadi kita baca Yohanes 3 ayat 16. Sekarang 1 Yohanes 3 ayat 16. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Yang percaya katakan amin. Jadi Tuhan ingin kita, ya kan, berlaku murah hati. Khususnya di masa-masa Natal ini, saudara, coba pikirkan lagi. Coba kita mulai periksa lagi, kita lihat diri kita. Apakah kita, ya kan, yang sudah berlaku murah hati. Memang tidak mudah berlaku murah hati, saudara, tidak mudah. Kita cenderung berlaku kikir. Karena ya memang kita ini terpapar. Kita orang dunia, kita hidup di dunia, kita terpapar lah sama cara-cara dunia. Dunia ini ya sangat materialistis. Istilahnya Pak Yusuf itu adalah, ya kan, angko dia bilang. Selalu lihatnya angko. Nilai, angka. Ya kan? Berapa sih penghasilan dia? Di mana sih rumah dia? Dia udah, pokoknya tentang angka semuanya. Itu bicara tentang kuantitas. Sedangkan ya kan, dia bahas lagi tentang apa, saudara? Artinya bukan tentang angka, tetapi tentang kualitas. Karakter. Ya dunia kita terpapar. Saudara, kita lihat, ya kan, dunia ini cenderung materialistis dan egois. Dan memang bukan kebetulan kalau saya lihat ya, saya perhatikan saudara nih, bukan kebetulan. Ya, kata kikir, kata pelit, saudaraku, ya dalam bahasa Inggris kan disebut istilah bahasa Inggrisnya kikir, miser, ya. Akar katanya tuh saudara itu sama dengan apa? Akar kata sengsara. Bahasa Inggris miserable. Miser itu kikir, miserable itu sengsara. Ya akarnya sama. Kalau kita berlaku kikir, kita ambil keputusan untuk hidup sengsara. Tapi kita berlaku murah hati, saudaraku, maka kita bisa menikmati, saudara, segala yang Tuhan sediakan buat hidup kita. Katakan amin, saudara. Ya memang tidak ada di antara kita yang terlahir langsung menjadi orang yang murah hati. Kita kan waktu kita lahir aja, saudara, tangan kita, saudara, begini atau begini? Begini, nangis. Ya, terlahir kita nggak terlatih untuk, tapi murah hati itu, saudara, itu adalah sebuah keterampilan. Seperti main sepeda, itu adalah sebuah keterampilan. Yang bisa kita pelajari, yang bisa kita latih, supaya itu bisa menjadi bagian hidup kita. Katakan amin. Jadi ini murah hati itu kalau bisa sih, saya mau bicara di masa Natal, coba kita renung sama-sama. Spirit ini bicara tentang ya semangat atau rohnya, roh daripada Natal ini adalah kita harus jiwai ini, kita harus jiwai. Natal ini adalah aku nih sudah nerima kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Tuhan ingin respon kita apa ini? Zefanya 3 ayat 17 itu satu ayat yang luar biasa. Dikatakan Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberikan apa? Kemenangan. Iya kan? Ia memperbaharui, ya, ia bersorak karena engkau. Ya, dia bersorak karena engkau, dia bergembira karena engkau. Lalu dikatakan ia memperbaharui
engkau dalam apa? Kasihnya. Ya kan? Jadi saudaraku Yesus Kristus. Jadi Tuhan tuh saudara, dia tunjukin yang namanya kasihnya dengan bersorak-sorai. Bersuka cita, dia naikkan nyanyian buat kita. Saudara, ketika kita mulai merespon kasihnya. Ya kan, nyanyiannya dengan nyanyian lagi ke dia. Dikatakan bahwa dia memperbaharui kita dalam kasih. Kalau dia perbarui kita dalam kasihnya, pasti hidup kita tuh akan penuh dengan apa? Sukacita, kelegaan. Katakan amin. Nah, Tuhan tuh menunjukkan kemurahannya buat kita. Dia mau bernyanyi untuk kita. Dia memberikan kebaikannya buat kita. Dan dia mau kita merespon. Saudara, ya, untuk kebaikan. Tadi saya nonton satu video saudara yang lewat gitu loh. Di Instagram. Saudara, bagus. Dia cerita begini saudaraku. Dia bilang begini. Alasan kita harus bermurah hati, berbaik, menolong. Hidup kita ini harus bantu, ya kan? Alasan kenapa kita tidak perlu iri hati sama orang. Tidak perlu serakah, tidak perlu sekikir. Alasannya adalah, coba lihat. Waktu kita lahir, kita gak bawa apa-apa. Dikasih gambar gitu kan, kita lahir gak bawa apa-apa. Nanti kita akan tinggalkan dunia ini, juga tidak bawa apa-apa. Kita waktu kita lahir, kita dimandiin. Waktu kita tinggalkan dunia ini, kita juga dimandiin sama orang, gak bisa mandi sendiri. Waktu kita lahir, kita dalam keadaan lemah. Waktu kita mau tinggalkan dunia ini, tubuh kita pun akan lemah. Jadi gak ada kekuatan, gak ada kekayaan, gak ada apa-apa. Dulu pun gak, bahkan untuk makan, kita tuh gak bisa kalau gak diajarin sama mama kita. Ya kan itu, ya tidak pinter, tidak kaya, tidak tahu apa-apa, gak punya apa-apa. Itu kita. Nanti menjelang nanti mau pulang, kita juga bisa seperti itu. Jadi kenapa kita harus iri sama orang? Kenapa kita harus serakah? Itu dalam videonya itu. Wah, saya mau khotbah tentang ini nih. Jadi saya bisa tambah, iya Tuhan benar tolong aku. Jadi sekarang mengapa kita harus berlaku murah hati sesuai firman Tuhan? Saudara, Alkitab katakan gini saudara. Yang pertama, kenapa kita harus berlaku murah hati? Ya kan? Kita berlaku murah hati. Kalau kita berlaku murah hati, kita akan semakin serupa dengan apa? Tuhan Yesus. Karena tujuan hidup kita sebenarnya harusnya adalah aku ingin menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Katakan amin. Ya kan? Itu yang paling penting. Saudaraku, bagaikan, kita nyanyi lagi. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rupamu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Mari katakan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Coba kita buka Alkitab kita dari Mazmur 37 ayat 21 saudara. Di sini dikatakan orang fasik meminjam dan tidak apa? Membayar kembali. Orang fasik itu meminjam dan mengambil. Ya, tetapi orang benar adalah apa? Pengasih dan pemurah. Jadi kita tidak akan pernah bisa menjadi orang benar. Ya, kalau kita tidak berlaku murah
murah hati. Alkitab mengatakan orang fasik itu apa saudara? Meminjam dan mengambil. Dia minjam tapi tidak bayar. Itu ngambil kan saudara, mencuri. Tetapi orang benar dia memberi dengan murah hati. Nah kita lihat saudaraku di sini, lanjutnya saudara karakter Tuhan. Ya, Yesus berkata dia adalah gembala. Saudara, gembala yang baik. Pada waktu dia bicara tentang dia gembala yang baik. Lalu dia teruskan ada satu kata-kata dalam Yohanes 10 ayat 10. Dia perbandingkan ya antara pencuri yaitu iblis ya saudaraku, yaitu tentang diri dia. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang, Yesus datang ke dunia ini. Untuk apa? Supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi kita lihat di sini saudara, kedatangan Tuhan mau spirit ini saudara, ya semangat ini atau roh ini, karakter ini, saudara itu ada di dalam hidup kita. Katakan amin. Karena Yesus ada dalam diri kita, dia ingin kita serupa dengan dia. Salah satu tanda keserupaan adalah murah hati. Amin saudara. Dalam segala murah hati itu dari sini saudara, pikiran. Kita mikirin apa yang bisa aku berikan, apa yang bisa aku buat, apa yang aku bisa bantu, apa yang bisa aku layani. Saudara, saya ada baca satu tulisan, dia katakan begini. Dalam tulisan itu, kata percaya itu ditulis dalam Alkitab itu 272 kali. Kata percaya 272 kali. Kata berdoa lebih banyak 371 kali. Kata kasih lebih banyak lagi. Saudara, 714 kali. Saudara perhatikan sini. Kata memberi di dalam Alkitab. Saudara, itu ditulis berapa kali? 2162 kali. Jauh lebih banyak daripada kata kasih. Jauh lebih banyak daripada kata percaya. Jauh lebih banyak dari kata berdoa. Apa artinya ini? Saudaraku, kenapa kok kata memberi? Saudara, ditulis jauh lebih banyak dalam Alkitab. Saudara sudah ngerti maksudnya kan? Karena Tuhan ingin kita berlaku apa? Murah hati. Supaya kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Katakan amin. Jika kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Maksudnya kita semakin bertumbuh dalam kemurahan hati. Ya, saya perhatikan ini keuntungannya. Tuhan akan selalu merespon apapun yang terjadi dalam hidup saudara. Tuhan akan merespon. Apa maksudnya merespon? Kita lihat Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Katakan amin. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Ini orang yang saudaraku. Orang yang hatinya melekat sama Tuhan adalah orang yang berlaku murah hati. Kenapa? Tuhan Yesus berkata, di mana hartamu berada, di situ hatinya berada. Kalau harta kita, saudara, kita suka taruh. Apapun yang kita sudah lepaskan, kita sudah beri semata-mata untuk Tuhan. Saudara Kristus, maka ya saudara-saudara sebelah murah hati. Saudara hatinya melekat sama Tuhan. Makanya gini, sepanjang kita mau latih diri kita, aku gak mau jadi orang kikir. Aku gak mau jadi orang yang serakah Tuhan. Karena aku ingat Tuhan tuh gak kikir. Tuhan tuh gak ngambil apapun dari aku. Tuhan sudah banyak memberi, Tuhan banyak memberi, Tuhan banyak memberi aku. Tuhan berikan pertolongan, Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan perlindungan, Tuhan luputkan aku, Tuhan berkati anak-anakku. Tuhan ketika aku napas, bisa napas saja, aku sudah tahu inilah kemurahan Tuhan. Kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Katakan amin. Jantung masih bisa berdetak, aku ngerti ini semua adalah kebaikan Tuhan. Tuhan ajar aku untuk bisa berlaku ini murah hati. Murah hati itu bisa dalam hal saudara memberi ya dengan uang. Itu paling penting kan memberi dengan uang. Gak ada yang ini segala macam. Beri dengan uang. Kalau saudara bisa
lepas beri dengan uang kepada seseorang, kepada Tuhan murah hati dalam hal memberi uang, saudara akan mudah untuk memberi pengampunan kepada orang. Saudara akan mudah memberikan tenaga saudara untuk orang lain. Yang ngerti katakan amin. Karena umatnya ini, induknya ini, itu duit. Karena ketika kita lepaskan uang kita, saudara sebenarnya dari uang yang kita peroleh, dari penghasilan, dari gaji, itu kan hasil daripada apa? Kita peras keringat kita. Kita berikan waktu kita, pikiran kita, kecerdasan kita, segalanya, hati kita untuk bekerja menghasilkan uang. Lalu uang yang ini kita berikan ke Tuhan. Pekerjaan Tuhan untuk jiwa-jiwa, untuk menolong orang. Kalau kita bisa berlaku murah hati dalam hal keuangan, lebih mudah buat kita untuk mengampuni, memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah. Memaklumi orang-orang yang agak aneh. Katakan amin. Mengapa kita sulit sekali memaklumi orang dan mengampuni orang? Coba cek. Saudaraku, apa kita punya kemurahan hati untuk memberi dalam bentuk uang? Murah hati sama Tuhan. Katakan amin. Jadi kenapa kita harus murah hati? Karena kita mau serupa dengan Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan yang apa? Saudaraku, yang penyayang, pengampun, penyabar. Jadi saudara, kita bisa sabar dengan orang, bisa maklum, bisa ngampuni. Itu akarnya itu adalah murah hati. Murah hati itu adalah kasih dalam tindakan. Katakan amin saudara. Kalau kita bisa ngomong, aku mengasihi kamu. Tapi kita tidak murah hati sama orang itu bukan kasih. Dari situ menghasilkan apa? Kesabaran. Kalau kita bisa murah hati sama Tuhan, saudara, kita bisa sabar menantikan waktu Tuhan. Katakan amin saudaraku. Kita bisa sabar. Yang kedua, saudara, ya kan? Mengapa kita harus murah hati? Karena kemurahan hati ini obat penangkal. Saudara, ya, penangkal apa? Keegoisan dan keserakahan. Saudara tahu kan, kalau kita jadi orang yang egois ya. Kita jadi orang yang serakah. Keserakahan dan egois ini menciptakan berbagai macam apa? Kesulitan, masalah dalam hidup kita. Mungkin kita ada banyak orang ngomong. Kita juga ngomong lah. Kita juga ngalami, mungkin pernah kita bicara. Ada banyak sekali penyesalan-penyesalan dalam hidup kita. Yang disebabkan karena apa? Keegoisan kita. Egois. Karena kita ego. Nyesel aku. Kenapa? Coba kalau aku gak egois ya. Mungkin rumah tanggaku bisa diselamatkan. Mungkin aku bisa tetap bekerja. Mungkin karirku sudah naik. Kalau aku gak egois. Egois kan udah bertengkar sana sini. Kalau orang egois. Betul? Serakah, pertengkaran, perselisihan. Sekali putusan hubungan. Ini sangat kerugian. Saudaraku, ada banyak penyesalan-penyesalan dalam hidup. Itu timbul karena apa? Egois dan serakah. Nah, salah satu obat penangkal saudaraku untuk kita belajar mengatasi egois dan serakah ini apa? Kita harus berlaku murah. Dengan sekarang kita ingat, Tuhan aja gak hitungan sama aku. Katakan amin. Sudah berapa banyak kebaikan. Mungkin kita lihat ada orang-orang sekitar kita yang dipakai oleh Tuhan. Yang berlaku murah hati. Memberi begitu, gak ada hitungannya memberi sama kita. Memberi waktunya, uangnya, kesempatan-kesempatan, dikasih kesempatan supaya kita menjadi hebat. Itu kan bentuk tangan Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Ya kan? Kita gak bisa ngomong. Gak boleh menyangkali kebaikan, kemurahan hati Tuhan lewat tangan-tangan ini. Yang sudah membuka jalan, membuka kesempatan, berikan segala macam saudaraku. Ya kan? Lalu mau semua harus aku. Wah ini yang bikin kita jadi cilaka. Amsal 1 ayat 18-19 katakan begini. Padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai
nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba, orang serakah. Akan apa? Keuntungan gelap. Keuntungan gelap bisa dalam bentuk saudara, ya kita nipu orang, itu keuntungan gelap. Saudaraku, keuntungan kita ambil keuntungan yang salah dengan pekerjaan yang salah. Tapi bisa juga saudaraku, kita mungkin tidak bentuk materi, bisa dalam bentuk itu. Keuntungan gelap. Yang mengambil nyawa orang yang mempunyai ngancurin hidup orang. Jadi saudaraku, Tuhan Yesus, makanya Tuhan Yesus dalam Matius 6 memerintahkan kepada kita ada 3 perintah untuk mengatasi yang namanya musuh utama hidup kita. Sebab musuh utama hidup kita tuh, kan musuh kita kan ada 3. Saudara, iblis, dunia, dan diri sendiri. Tapi yang terbesar tuh bukan iblis loh. Bukan dunia, tapi siapa? Diri kita sendiri. Karena iblis tuh bisa serang kita, masuk dalam diri kita. Ya kan? Kalau kita izinkan dia lewat hidup menurut keinginan daging. Keserakahan, kesombongan, hawa nafsu jahat. Makanya Tuhan bilang, ya kan? Dia kasih perintah 3. Memberi sedekah dengan murah hati. Supaya menangkal daripada roh keserakahan. Berdoa. Ya, waktu kita berdoa, kita tuh seperti kayak mau bilang sama Tuhan, tanpa Engkau Tuhan, aku tidak bisa lakukan apapun. Itu untuk apa saudara? Untuk menangkal roh kesombongan. Orang sombong adalah tanpa Tuhan pun aku bisa. Nggak usah doa, nggak usah ibadah, nggak usah cari tuntunan Tuhan. Aku bisa hidup sendiri kok. Itu kesombongan. Katakan amin. Itu penting. Saudara, nah ini caranya dengan berdoa. Tolong Tuhan, pimpin aku, tuntun aku. Yang ketiga adalah apa saudaraku? Ya kan Tuhan suruh apa kita? Puasa. Hari-hari ini kita diminta Tuhan untuk berpuasa. Selama 11 hari. Nanti kita bahas tentang angka 11 itu, saya dapatkan satu pengertian-pengertian yang baru. Saudara, puasa ini untuk apa? Ya nahan rasa lapar. Ketika kita nahan rasa lapar, ya harus lapar. Kalau puasa tuh targetnya harus lapar. Harus kosong nih perut. Sampai kayaknya bunyi. Lalu setelah itu saudara bisa nikmatin rasa lapar tuh. Iya enggak? Nah, kalau saudara bisa nikmati rasa lapar, nikmatin perut kosong, maka Tuhan akan numbuhkan rasa lapar akan Tuhan. Rasa haus akan Tuhan. Itu benar-benar sinyalnya kita dengan sorga itu lebih jernih dah. Itu puasa. Saudara bisa lakukan puasa sehari gak apa-apa. Tapi kalau memang mau lebih jernih, coba bikin. Ya mungkin 3 hari kah, atau 21 hari, atau 40 hari. Saudaraku. Ya dengan tujuan memang aku mau ngatasi nih hawa nafsu jahat ini yang jadi musuh. Karena kalau kita bisa kuasai diri, kita hidupnya bisa lebih tenang. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasai dirimu dan jadilah gak mungkin hidup kita tenang kalau kita gak bisa kuasai diri. Gejolak terus yang di dalam nih. Apa yang kita lihat, kita dengar, wah bergolak semua badai. Ya, saudara. Nah cara menenangkan badai yang di dalam, itu cara dengan apa saudara? Memberi, berlaku murah hati, merendahkan diri dengan berdoa. Dan apa saudara? Puasa. Itu lebih tenang. Lebih tahan, bisa lebih sabar. Kan sabar kan? Nungguin waktu buka. Saudaraku, jangan liatin jam terus. Itu makin berat. Jangan duduk di meja makan, liatin makan, itu berat. Saudaraku, ya kan? Belajar nyembah, ya kan? Saya yakin saudaraku, ini penting yang harus kita inikan. Ya, yang ketiga saudaraku. Saya ingin bagikan yang terakhir, yang ketiga. Ya, hubungan kita, saudaraku, akan makin kuat dan makin mendalam kalau kita berlaku murah hati. Katakan amin saudara. Ya, hubungan kita akan makin kuat dan makin mendalam kalau kita berlaku murah hati kepada Tuhan dan kepada sesama. Kenapa saudara? Hubungan kita makin kuat, makin mendalam kalau kita suka saling memberi gitu. Saling memberi.
Ya. Saudara perhatikan. Karena hubungan yang berasal dari hati. Karena kan dikatakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Bukan memberi untuk menguasai ya. Karena ada maksud apa? Karena memberi karena aku mau memberi karena aku mengasihi Tuhan. Ya kan? Yang telah memakai dia. Aku ingin berkati dia. Supaya hidupnya ya kan jadi lebih baik. Ya, ini hubungan, saudara bayangkan ini. Ya, kalau kita punya hubungan yang kuat dan mendalam dengan Tuhan. Saudaraku, itu saya yakin. Ya kan saudara, itu yang namanya kunci Daud. Itu benar-benar berfungsi. Di kitab Wahyu itu dikatakan bahwa sampaikanlah pesan kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Itu kata Philadelphia, kasih persaudaraan. Saudaraku, kasih persaudaraan ini bicara tentang hubungan yang kuat dan mendalam sesama saudara. Saudara tahu nggak? Perintah, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itu perintah dari Ulangan pasal 6 perjanjian lama. Tapi Tuhan kasih perintah baru. Ada perintah baru yang Tuhan kasih. Saudara tahu apa? Kasihilah saudara-saudaramu. Aku berikan perintah baru padamu. Supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Kamu sadar gak kalau aku mengasihi kamu? Kalau kamu sadar aku mengasihi kamu, mengampuni kamu, memberkati kamu, berlaku murah hati sama kamu. Kamu lakukan itu kepada saudara-saudaramu. Kasih persaudaraan. Philadelphia. Dari situ maka aku akan buka semua yang tertutup. Yang harus tertutup aku buka. Semua yang harus tertutup aku akan tutup. Maka dia bilang, ya kan, apapun yang Tuhan buka tidak bisa ditutup. Apapun yang Tuhan sudah tutup tidak ada bisa yang buka. Katakan amin. Itu ada karena apa saudara? Adanya hubungan yang kuat dan mendalam. Hubungan yang hangat. Karena apa? Adakah kasih? Matius 6 ayat 21 katakan gini, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Katakan amin. Saudara, jadi pemberian kita membawa kita semakin dekat dengan orang yang menerima apa? Pemberian itu. Katakan amin. Jadi kemarin waktu hari Minggu saudara, kita Natalan di salah satu cabang. Itu GBI MPOP. Selesai Natalan kami makan, orang-orang tua pada makan, kita makan. Tiba-tiba ada anak kecil saudara. Lari deketin saya. Saya juga lupa kan, nggak tahu kan, keren anak ini gitu, begitu lucu gitu. Ya deketin saya, deketin gitu. Aku nggak kenal anak ini, siapa ini. Setelah itu kan udah, rupanya pas mau pulang, oh ada, saya tahu neneknya, mamanya gitu. Oh anak ini, rupanya saudara, anak ini tuh sering, saya tuh sama anak kecil bukan apa. Kalau ada uang, saya kadang-kadang jarang bawa duit di kantongnya. Kalau ada duit ini, saya suka kasihin anak kecil gitu loh. Anaknya seneng aja lihat dia seneng gitu saudara. Rupanya dia ingat pemberian saya kali ya. Dia datang ke saya. Ya kan segala macam. Natalan juga dia rupanya. Sudah. Saya jadi pikir gini saudaraku. Kenapa kok Tuhan tuh disukai sama anak-anak? Justru anak-anak takut sama orang Farisi. Ahli Taurat takut sama anak-anak. Saudara, ngeri. Tapi kok Yesus ini rabi gak ditakutin. Makanya udah diusir. Wah tuh anak-anak ngumpul dekat Yesus. Jangan usir dia. Jangan usir. Biar anak-anak ini dekat sama saya. Karena dia yang punya kerajaan Allah loh. Makanya Tuhan baru ngomong tentang, kalau kamu gak seperti anak kecil, kamu gak bisa masuk loh kerajaan surga. Kenapa? Saya lihat mungkin Yesus. Buat anak-anak, aku nyaman loh sama Tuhan, sama Yesus. Murah hati. Saya bisa nih, katakan amin saudaraku. Jadi karena ada sesuatu di hati anak-anak ini, di hati orang-orang, saudaraku, maka dia bisa nyaman sama kita. Katakan amin. Nah, perhatikan di sini. Ini rancangan Tuhan ini. Saya lihat, inilah Tuhan tuh tidak pernah bisa kita selami kecerdasannya, hikmatnya. Hikmatnya gak bisa terselami. Sepinter apapun kita merasa aku paling pintar di sini, gak bisa terselami. Coba saudara bayangin, coba perhatikan begini. Ya, Tuhan kan atur.
Di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Jadi maksudnya gini, hati kita akan mengikuti kemana pemberian itu. Itulah cara Tuhan merancangnya. Ya kan? Supaya apa? Supaya ada hubungan yang kuat dan mendalam. Ketika ada hubungan kuat yang mendalam, dampaknya apa saudara? Disitulah mulai terbuka jalan. Jalan-jalan atau pintu-pintu menuju apa? Saudara, kebesaran, kehormatan, kemuliaan untuk hidup saudara. Katakan amin. Saya melihat saudara, saya melihat. Ya. Gereja-gereja besar. Pendeta-pendeta yang diberkati dan dipakai sama Tuhan. Cara luar biasa. Pengusaha-pengusaha hebat yang besar. Perusahaan-perusahaan. Saya melihat ciri utamanya itu ada apa? Murah hati. Kalau nego dagang, istilahnya cincailah. Kasih, layani, memberi lebih banyak daripada yang diminta. Saya bisa ngerti deh, katakan amin. Itu kuncinya. Kalau kita semua kita hitung pakai kalkulator untung ruginya. Selesai kita akan makin kecil. Gak akan besar. Saudara bisa mengerti bahwa saudara katakan amin. Tuhan sudah mengajar banyak di gereja kita. 25 tahun pengembalaan saya sudah membuktikan ini. Dan saya mau tutup dengan kesaksian ini juga. Besok, ya kan saudaraku, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk melahirkan saya menjadi orang Kristen. Itu ulang tahun ke-77, Pak Yusuf Roni. Besok, saudara, hari Rabu, tanggal 6 Desember. 77 tahun. Saya coba iseng baca Lukas pasal 3, ayat 23 sampai 38. Tadi dia apa? Waktu Natalan TK KB Bethesda, saya hitung silsilah Yesus dari Adam sampai Yesus. Saya hitung tuh berapa keturunan? 77. Dari Adam ke Yesus 77. Dari Adam sampai kelahiran Yesus 77. Pak Yusuf kan ulang tahun besok gak 77. Kelahiran Yesus ini bicara tentang spirit apa? Kemurahan hati Tuhan. Saya mau ngomong saudaraku yang spiritus. Saya ya besok di antara semua hamba Tuhan itu anak-anak Pak Yusuf Rono hamba Tuhan besar semua. Besok kumpul yang anak-anaknya. Dan saya yang ditunjuk dan dapat kehormatan yang jadi khotbah. Saya akan khotbah besok. Saudara, ya mohon dukung doa ya saudara. Nih, saya bilang saya udah ngomong, waduh agak gemeteran nih nanti khotbah depan orang-orang hebat, orang-orang besar. Saya mau ceritakan kepada saudara lebih dulu begini. Bahwa saya tuh bisa jadi Kristen. Saya bisa percaya Yesus, diselamatkan. Itu melalui saudaraku kemurahan hati daripada Pak Yusuf Roni saudaraku. Karena pada waktu itu dia bilang di gereja, yang mau ikut retret anak-anak muda selama 4 hari ke puncak, daftarkan, tidak bayar, gratis, retret seberapapun yang banyak, seberapapun yang mau. Bayangin saudara, terkumpul berapa orang? 120 anak muda selama 4 hari. Yang khotbah siapa? Bapak Pendeta Yusuf Roni, Bapak Burhanuddin Abdullah, Amran Amri, satu lagi siapa ya? Pokoknya yang mantan-mantan Kedar. Ajar kita semua. Nah disitulah saudaraku, pada hari di situ di retret itulah, saya benar-benar kenal Yesus. Percaya Yesus dan bilang, saya serahkan hidup saya kepada Tuhan. Kalau tidak ada retret yang gratis, mungkin saya belum kenal Tuhan. Karena ada orang yang murah hati, maka ada sabta yang diselamatkan. Karena ada satu orang yang murah hati, mungkin ada banyak orang lain akan diselamatkan. Kalau kita mau berlaku murah hati, mungkin ada 1 bahkan ribuan orang, belasan ribu bahkan puluhan ribu orang akan diselamatkan. Spirit Natal adalah apa? Murah hati. Katakan amin.
Jangan lihat pelayanan, khususnya saudara yang melayani Tuhan, kesempatan untuk mendapatkan sesuatu. Lalu menyimpan, tahan semua. Hitungan waktu. Aku berikan waktu, berapa aku dapat angkanya. Aku pelayanan, berapa angkanya dapat. Please hari ini. Kok aku gak dapat apa-apa? Kok dia bisa dapat lebih banyak, aku sedikit. Kalau itu sudah kita pikir seperti itu. Saudaraku, kita akan kehilangan spirit, kehilangan roh daripada Natal itu. Katakan amin, saudara. Makanya kita bikin moto gereja kita. Ya, gereja GBI MPI Palembang, Rayon 15. Gereja yang suka berdoa, gereja yang suka damai, gereja yang suka menolong. Ini spirit untuk murah hati. Saudara, kita bisa murah hati karena kita mau berdoa. Tuhan berikan saya kemurahan hatimu. Kita bisa murah hati kalau kita belajar untuk berdamai dengan orang. Bukan berkelahi terus. Katakan amin. Kita gak mungkin bisa nolong orang kalau kita gak suka damai. Kita gak mungkin bisa suka damai kalau kita gak suka doa. Setuju saudara, katakan amin. Di masa Natal ini sebenarnya pemulihan hubungan antara Tuhan dengan manusia. Dan Tuhan ingin pemulihan juga manusia dengan manusia. Damai, Raja Damai yang lahir. Saudara semua diberkati dengan pesan ini. Yuk kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Kita akan siapkan diri untuk makan perjamuan kudus. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari saudara tutup matanya, mari kita merenung. Kita sedang memasuki masa-masa Natal, masa kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Roh Natal, Spirit of Christmas itu adalah generous, murah hati saudara. Generous. Generous itu dimulai dari pikiran. Lalu masuk ke dalam hati. Kalau udah sampai ke hati itu udah refleks. Udah kebiasaan, udah jadi karakter. Tapi generous, murah hati itu tidak mudah. Itu harus dipelajari, harus dilatih. Dengan selalu mengingat kita punya Tuhan yang generous. Dia berikan Yesus buat kita. Dia ampuni dosa masa lalu kita. Dia berikan tujuan hidup yang jelas selama di dunia ini. Dia siapkan rumah yang kekal di sorga buat kita. Ingat, kenapa kita tidak mau generous? Kenapa kita mau terus iri, serakah? Bukankah kita lahir pun tidak bawa apa-apa? Nanti kita tinggalkan juga dunia, tidak bawa apa-apa juga. Kita datang lemah, kita datang juga tidak tahu, bahkan untuk makan aja, kita harus diajar oleh mama kita, oleh orang lain. Bahkan nanti kita tinggalkan dunia ini dalam keadaan lemah juga. Dan juga kita tidak tahu apa-apa. Hari ini Bapa, kami disentuh di jamah kami dengan firman-Mu, jamah kami dengan Roh Kudus-Mu. Kami ingin berlaku murah hati Tuhan. Di masa Natal ini lebih lagi ya Bapak. Biarlah ya Tuhan dari murah hati. Kemurahan hati adalah tindakan kasih. Kasih dalam tindakan. Yang membuat kami jadi sabar Tuhan. Kepada janji-Mu. Sabar kepada banyak orang. Bahkan kami sabar dengan diri kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Turunkan ya Tuhan pengurapan-Mu buat kami hari ini. Saat ini untuk menjadi orang-orang yang murah hati. Terima kasih sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu yang serahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita adalah persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan sudah makan dan berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam. Kasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis para Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita yang permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara.